Halo pemirsa, apa kabar Anda? Anda kembali menyaksikan Kalteng Bicara bersama saya Novita Chandra Wijaya. Kalteng Bicara kali ini kita akan berbincang mengenai konsolidasi pelaku dan program P3PD di daerah dan mantapkan langkah menuju Kalteng penuh berkah. Dan hadir bersama kita di studio TVRI Kalimantan Tengah yaitu Bapak Iksanul Fikri, bagian tata kelola monitor dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian hadir Bapak Teriotoni, tenaga pendamping profesional, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Pak Isan, Pak Tony, selamat datang di TVRI Kalimantan Tengah, Pak, siang hari ini. Terima kasih. Baik, ini berkaitan dengan dialog kita mengenai konsolidasi pelaku dan juga program P3PD di daerah, mantapkan langkah menuju Kalteng penuh berkah. Ini kan tentunya sejalan dengan program di tahun 2023 begitu ya Pak ya. Kemudian ada yang dilanjutkan, mungkin nanti akan bisa disampaikan juga khususnya para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah yang masih berjalan dari tahun 2023. Kemudian juga mungkin ada program-program baru begitu untuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun sebelumnya saya ke Pak Isan terlebih dahulu ya Pak ya, di bagian tata kelola monitor dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa ini sejauh ini Pak, bagaimana evaluasi perkembangan program dari P3PD di Provinsi Kalimantan Tengah ini, kemudian ini selama periode terakhir, kemudian apa yang menjadi fokus utama di dalam evaluasi ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita menjawab apa yang barusan ditanyakan, mungkin kita flashback sedikit tentang program P3PD. Jadi program P3PD untuk Provinsi Kalimantan Tengah ini di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, bahwa untuk Kalimantan Tengah ini program P3PD itu ada di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah itu ada 9 spesialis. Jadi 9 spesialis dikoordinatri oleh koordinator provinsi. Jadi program P3PD itu sendiri sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah ini sejak tahun 2023 terhitung bulan April, dan nanti akan berakhir itu di Desember 2024. Lalu sebelumnya apa yang telah dilakukan oleh program P3PD komponen 1 khususnya itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah khususnya. Kemarin tahun 2023 itu telah melaksanakan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan itu ada 7 jenis pelatihan yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah, dan pelatihan-pelatihan itu nanti akan lagi dilanjutkan di tahun 2024. Itu nanti direncanakan sekitar bulan Juli tahun 2024 ini. Jadi itu terkait dengan program P3PD yang sudah dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Jadi nanti programnya akan berakhir di tahun 2024 bulan Desember. Mungkin itu sementara yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di tahun 2024. Terkait dengan siapa yang menjadi peserta pelatihan, itu unsur-unsur yang dilibatkan di dalam pelatihan P3PD itu adalah ada kepala desa, ada ketua BPD, ada ketua PKK, dan lembaga-lembaga desa lainnya. Jadi setiap desa itu ada 4 unsur yang terlibat di dalam peserta pelatihan itu. Jadi itu yang menjadi unsur yang terlibat di dalam peserta pelatihan P3PD tahun 2023 dan 2024 yang akan datang. Jadi itu sebenarnya sekilas tentang P3PD. Iya, dan ini juga memang beberapa saat pada saat pelaksanaan ini kan juga dilaksanakan secara serentak begitu ya Pak ya, untuk kegiatan, dan juga dipusatkan waktu kemarin di tahun 2023 adalah dipusatkan di Kota Palangkaraya untuk pelatihan, dan juga akan mengikuti juga pembukaan juga secara Zoom begitu. Nah, kalau melihat dari pertemuan, kemudian juga pelatihan yang sudah diberikan, melihat evaluasi kepada para peserta ini yang dinilai dari pelaksana yang merasa ada kurang begitu dari kompetensinya, itu apa saja Pak? Terkait dengan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan itu, kami melihat ada beberapa hal yang mesti dievaluasi. Jadi evaluasi itu ada beberapa tahapan. Jadi yang menjadi bahan evaluasi itu adalah panitia pelaksana juga dievaluasi. Jadi setelah panitia pelaksana, sudah itu keterlibatan peserta juga menjadi bahan evaluasi. Nah, saat ini kami khususnya dari RMC Kalimantan Tengah itu
telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pasca pelatihan 2023 yang pelaksanaannya kemarin. Monitoring dan evaluasi itu dimulai baru bulan April, Mei, dan Juni. Jadi hingga saat ini pelaksanaan yang telah dilakukan tahun 2023 itu belum bisa kita tarik kesimpulan karena saat ini kami telah sedang dan melakukan proses monitoring dan evaluasi itu sendiri. Jadi belum bisa kita tarik kesimpulan dari pelaksanaan itu. Baik, saya menuju ke Pak Todi, bagian tenaga pendamping profesional, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat ya Pak. Ini program-program yang sudah dijalankan Bapak dari tahun 2023 kemudian ke 2024 ini apa saja yang sudah dilaksanakan, kemudian menyasarnya ke siapa saja begitu Pak? Ya, oke. Dalam konteks ini sebenarnya untuk program P3MD itu tidak hanya dari tahun 2023, kami ada di Kalimantan Tengah dan sejak tahun 2015 sudah dari 2015 sudah ada namanya program P3MD. Nah, akhirnya sampailah pada tahun 2024. Setiap tahun kita ada alokasikan namanya alokasinya dana desa. Nah, pada tahun 2023 dan 2024 itu lahirlah P3PD. Nah, P3PD dengan P3MD itu sebenarnya dua program, dua kegiatan yang punya objek yang sama. Kalau P3MD dari komponen, ini saya masuk ke P3PD dari komponen 2, itu kaitan dengan pembinaan, kemudian kaitan dengan musyawarah. Sasaran adalah masyarakat. Nah, beda dengan P3PD. P3PD itu sasarannya adalah kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu P3PD benar yang disampaikan bahwa P3PD itu adalah kelembagaan masyarakat. Padahal objeknya itu sama sebenarnya. Kalau P3MD masuk arahnya kepada pembinaan masyarakat, kemudian musyawarah masyarakat. Nah, kami dari P3MD ada pelaku dari ini secara berjenjang dari tingkat provinsi, kemudian sampai ke kabupaten, sampai ke level desa, gitu. Nah, kami dalam konteks keberadaan P3MD sebenarnya untuk sejak tahun 2015 sampai sekarang, keberadaan P3MD itu dengan pelaku-pelaku yang ada di daerah itu tidak asing bagi desa. Karena peran dan tugas kami adalah pertama adalah membantu proses kegiatan yang ada di desa, proses perencanaan, pengawasan, pembinaan, musyawarah, partisipasi dan lain sebagainya. Nah, memang berjalan secara berjenjang gitu. Kemudian dengan adanya P3PD diharapkan P3PD itu menambah. Yang pertama adalah hik level peningkatan kapasitas dana desa gitu. Jadi untuk P3MD itu setiap tahun akan dialokasikan besaran dana desa. Dana desa yang setiap tahun, kalau tahun 2023 kita hampir 1 triliun 222 miliar. Nah, sekarang tahun 2024 kita dialokasikan 1 triliun 143 miliar gitu. Nah, itulah yang menjadi wahana tempat kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan desa, pembangunan desa. Karena P3MD itu ruang lingkupnya adalah pembangunan dan pemberdayaan. Jadi upaya pemberdayaan konsepnya kan memberi pembelajaran kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mampu mandiri. Nah, untuk begitu. Nah, ini kan yang Bapak sampaikan tadi bahwa program ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2015 begitu ya Pak ya. Benar. Berarti dari 2015 ini apakah program ini berubah begitu setiap tahun atau memang ada range-nya begitu, atau per 3 tahun atau per 5 tahun seperti masa jabatan kan juga ada per 4 tahun dan sebagainya begitu ya Pak ya. Nah, ini program-program ini apakah ada mengalami perubahan begitu dari tahun ke tahun atau beberapa periode? Setiap tahun gitu. Jadi ada titik kelemahan gitu. Ada proses perbaikan. Jadi misalnya salah satu contoh
pada tahun 2022 yang awalnya tidak ada di Kalimantan Tengah maupun di secara nasional, tidak ada namanya bantuan BLT. Ya. Sejak adanya tragedi post major COVID, Ya. maka dana desa dialokasikan 25% maksimal itu untuk BLTDD. Nah, itu terjadi juga sampai sekarang. Itu. Jadi setiap tergantung kepada kondisi masyarakat gitu. Karena di dana desa itu sendiri sudah ada aturan yang mengatur. Yang pertama adalah peraturan Kementri nomor 13 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan, misalnya untuk BLTDD maksimal 25%. Jadi kegiatan-kegiatan yang dialokasikan yang saya sampaikan tadi 1 triliun 143 miliar itu sudah ada aturan, yaitu diatur di PMK 146 tahun 2023. Jadi itu memuat aturan tentang penggunaan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang digunakan dengan pola partisipatif, kebersamaan musyawarah dan lain sebagainya di tingkat desa. Kemudian bagaimana Pak untuk menilai efektivitas dari program yang sudah dijalankan di Kalimantan Tengah ini? Ya, efektivitasnya biasanya itu ada pertanggungjawaban. Ya. Jadi pertanggungjawaban tahun 2023, konteksnya 2023 gitu. 2023 itu kita ada satu desa yang tidak bisa cair gitu. Ya. Nanti karena satu desa itu tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi konteksnya demikian. Ya. Itu sebagai tolak ukur keberhasilan apakah dana desa itu digunakan oleh masyarakat apa tidak gitu. Baik, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tony bahwa memang ada kendala-kendala begitu ya Pak ya, Iya. dalam segi untuk penyaluran kepada masyarakat begitu. Nah, saya kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, ini kan dalam konteksnya konsolidasi pelaku dengan program dari P3MD juga ya Pak ya. Ini apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi begitu supaya dari program-program yang juga berkaitan yang sudah disampaikan dari Pak Tony ini di lapangannya tidak terdapat kendala begitu Pak? Baik, terkait dengan program P3PD itu sendiri sebenarnya dengan adanya program P3PD itu program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Ini sebenarnya program P3PD itu ada 3 komponen. Jadi 3 komponen. Komponen 1 itu adalah di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Kalau komponen 2 itu adalah di bawah kendali Kementerian Desa, dan yang komponen 3 itu adalah Kemenko PMK dan Bappenas. Jadi dia di sini bersinergi, jadi tidak berdiri sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Pak Tony dari Kementerian Desa itu adalah program P3MD. Namun yang tidak bisa kita lupakan bahwa P3PD itu adalah disupport dari World Bank. Jadi pinjaman pemerintah Indonesia terhadap World Bank, P3PD itu lebih fokus kepada penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Nah, di dalam P3PD komponen 1 itu kita melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa. Tujuan akhir sebenarnya dari program P3PD itu adalah terjadinya penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa. Yang pertama tujuan P3PD komponen 1, yang kedua itu adalah adanya peningkatan kualitas belanja desa. Sebenarnya goalnya itu. Jadi untuk P3PD komponen 1 itu yang menjadi tujuan akhirnya nanti goalnya. Untuk diketahui bahwa program P3PD di Provinsi Kalimantan Tengah ini sebenarnya itu yang menjadi lokasi khususnya adalah di 11 kabupaten. 11 kabupaten itu Barito Utara dan Sukamara. Itu jadi kita menjadi 11, kan Kalimantan Tengah ada 13 kabupaten satu kota. Yang menjadi lokus kita adalah 11 kabupaten dengan 117 kecamatan dan 1.310 desa. Itu yang menjadi lokus P3PD komponen 1. Terkait dengan tadi judulnya kita adalah konsolidasi terhadap pelaku-pelaku di daerah. Jadi program P3PD ini sebenarnya pelaku-pelakunya itu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Jadi kalau kita flashback terkait dengan pelaku itu, sekarang kita berbicara di daerah, artinya kita saat ini berada di tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Siapa-siapa saja sebenarnya yang menjadi pelaku-pelaku P3PD di tingkat provinsi itu adalah, yang pertama itu adalah Bapeda.
Jadi Bapeda provinsi. Nah, karena di sini sebenarnya adalah Bapeda selaku koordinator P3PD di tingkat provinsi. Lalu yang kedua itu adalah di tingkat provinsi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku ketua harian P3PD. Jadi yang ketiga itu adalah APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Itu sebenarnya yang menjadi pelaku-pelaku di tingkat provinsi. Lalu OPD yang terkait secara teknis. Lalu yang selanjutnya adalah tenaga teknis. Jadi tenaga teknis ini berbicara tadi yang disampaikan oleh Pak Tony dari Kementerian Desa bahwa karena P3PD ini seperti kami yang sifatnya RMC di tingkat provinsi, Regional Management Consultant, itu hanya di tingkat provinsi. Jadi kami tidak punya tim sampai ke kabupaten dan desa. Jadi disinilah kita beririsan dan bersinergi antara P3PD komponen 1 dan P3PD komponen 2. Jadi itu yang menjadi kita menjadi bersinergi. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan untuk bersinergi. Jadi itu tadi yang pelaku-pelaku di tingkat provinsi. Yang selanjutnya adalah pelaku-pelaku di tingkat kabupaten. Sama, jadi di tingkat kabupaten juga itu ada Bapeda, ada Dinas PMD, ada juga APIP, ada juga OPD teknis. Nah, untuk di tingkat kecamatan itu adalah camat. Camat ini adalah selaku pelindung di tingkat wilayah kecamatan yang menjadi motor penggerak juga di tingkat kecamatan program P3PD. Lalu di tingkat desa itu adalah desa-desa yang menjadi sasaran P3PD. Untuk diketahui bahwa tadi terkait dengan pelaku-pelaku itu diharapkan ada dukungan daerah. Jadi ada dukungan daerah terkait dengan kalau di tingkat provinsi ada yang namanya sekretaris bersama, sekber. Jadi kalau ada sekber yang ketuanya tadi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, ketua koordinatornya adalah Bapeda, ketua hariannya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Nah, ini harapannya sekber ini didukung oleh kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi. Lalu untuk di tingkat kabupaten juga sama. Harapannya kalau ada sekber di tingkat kabupaten, nanti siapa yang meng-SK-kan sekber itu ke sekretariat itu adalah Bapak Bupati. Jadi harapannya Bupati itulah memberi kebijakan untuk meng-SK-kan sekber disertai dengan dukungan dananya. Jadi harapannya agar sekretariat itu bisa berjalan, pengawasan bisa berjalan, monitoring dan operasi bisa berjalan, artinya di sini perlu adanya dukungan-dukungan anggaran. Itu sebenarnya yang menjadi pelaku-pelaku mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Nah, ini berkaitan dengan dukungan. Ini tidak hanya dukungan moral, tetapi juga dukungan dana begitu ya Pak ya, yang juga melalui kebijakan dari kepala daerah masing-masing begitu. Nah, ini kalau sejauh ini begitu, apakah koordinasi mengenai keharusan dan juga keterdukungan dari segi anggaran tersebut yang bisa dialokasikan kepada program-program ini itu sudah berjalan dengan baikkah begitu, atau memang masih ada terdapat kendala-kendala begitu Pak? Baik, terkait dengan dukungan anggaran sekber tadi, sekretariat bersama tadi, kalau di tingkat provinsi itu SK sekbernya itu di-SK-kan oleh Bapak Gubernur. Terkait dengan anggaran sekber di tingkat provinsi itu ada alokasi khusus dari pusat, dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi provinsi itu mengusulkan kegiatan-kegiatan rapat-rapat, misalnya lalu rapat-rapat dan monitoring itu nanti dibuat dalam bentuk proposal diusulkan ke pusat. Itu alokasi anggarannya dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau di kabupaten itu harapannya itu adalah dukungan dari Bupati. Jadi kebijakan-kebijakan itu sebenarnya ada dukungan dari Bupati agar anggaran sekber itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kami pada saat ini melakukan monitoring dan evaluasi program P3PD di tahun 2023, kita sudah coba memfasilitasi. Jadi memfasilitasi terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, terhadap Bapeda Kabupaten, itu kita sudah coba memfasilitasi. Tapi karena kita melakukan monitoringnya di tahun 2024, sedangkan kebijakan penganggaran di daerah itu untuk tahun 2024 itu sudah dibahas di tahun 2023. Nah, artinya kebijakan untuk penganggaran sekber di tingkat kabupaten itu paling tidak menurut hasil kami komunikasi dengan Bapeda tingkat kabupaten itu nanti bisa dibahas dan dialokasikan di perubahan. Itu sekitar bulan Oktober biasanya. Tapi ini kembali lagi tergantung kepada goodwill-nya. Goodwill-nya itu adalah pemerintah tingkat
kabupaten. Itu terkait dengan kebijakan penganggaran sekretariat bersamanya. Nah, kalau dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah program-program yang mungkin dijalankan di tahun 2022, 2021 itu case-nya sama begitu Pak, kasusnya begitu? Kemudian pernahkah begitu sudah dilaksanakan dengan anggaran yang memang harus dirubah pada di akhir tahun begitu, pada saat di anggaran perubahan? Oke, baik. Terkait dengan program P3PD ini, sebenarnya desain program P3PD ini di tingkat pusat itu sudah direncanakan sejak tahun 2020 sampai 2024. Yeah. Sebenarnya desainnya begitu. Tapi de faktanya bahwa 2020, 21 dan 22 itu program P3PD tidak terlaksana. Itu kenapa? Itu karena faktor Covid. Yeah. Jadi baru kemarin dieksekusi program P3PD itu di seluruh Indonesia itu per April 2023 sampai Desember 2024. Artinya efektifnya berjalan P3PD ini hanya 2 tahun saat ini. Jadi baru tahun 2023 dan 2024. Nah, nanti kita lihat di akhir tahun 2024 ini mungkin akan ada evaluasi secara keseluruhan dari tahapan program P3PD dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Apakah masih memungkinkan dari 3 tahun anggaran yang telah lalu pada saat COVID itu tidak ada serapan? Apakah nanti menurut World Bank itu masih memungkinkan untuk mengadendum kembali kontrak pemerintah Indonesia terhadap Bank Dunia? Itu nanti kita lihat di evaluasi di akhir tahun. Apakah serapan yang tidak terserap itu, anggaran yang tidak terserap itu nanti bisa diserap lagi untuk tahun 2025 dan seterusnya. Mungkin itu. Jadi karena pelaksanaannya tidak terlaksana atau belum terlaksana dari 2020 hanya 2023 dan 2024. Mungkin ini diharapkannya ini masih bisa diadendum begitu ya Pak ya, dengan anggaran yang memang harus diperlukan untuk pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah begitu, yang bisa menyasar ke masyarakat. Harapannya begitu. Jadi harapannya karena ini sudah menjadi komitmen mungkin pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, harapannya ada adendum kontrak pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, sehingga dana yang tadinya sudah menjadi kesepakatan untuk pelaksanaan pembangunan dan penguatan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa itu dari Sabang sampai Merauke itu artinya bisa dilakukan kembali seperti tahun 2023 dan tahun 2024. Itu sebenarnya menjadi harapan bersama. Baik, saya beralih ke Pak Tony lagi, begitu Pak. Ini kalau melihat dari program-program yang sudah disampaikan juga tadi dari Pak Ihsan juga, kemudian Pak Tony juga menyampaikan di awal, ini keberhasilan yang dicapai begitu. Kalau melihat dari yang sudah dilaksanakan di 2023, kemudian juga berjalan di 2024 itu apa saja Pak yang bisa menyasar ke masyarakat? Ya, oke. Jadi kita memang dialokasikan gitu, dialokasikan melalui dana desa gitu. Jadi tahun 2024 1,143 triliun gitu ya. Kemudian tahun 2022 1.222 miliar kurang lebih begitu. Kemudian sampai sejauh mana keberhasilan gitu. Yeah. Tadi saya sampaikan program P3MD itu kegiatan adalah pembangunan dan pemberdayaan. Yeah. Jadi peran serta kawan-kawan itu, peran serta para pelaku secara berjenjang dari kabupaten, kecamatan dan desa. Gitu, adalah membantu proses gitu. Salah satu outputnya misalnya tersalurnya dana desa, itu satu. Yang kedua adalah terfasilitasinya kegiatan-kegiatan ekonomi, misalnya dalam bentuk BUMDes. Peraturan BUMDes, Badan Hukum BUMDes, itu. Kemudian juga terlibat pada kegiatan-kegiatan misalnya IDM. Kalimantan Tengah itu 1.432 desa. Jadi misalnya Kalimantan Tengah kita ikut dalam meningkatkan desa menjadi desa mandiri. Tahun 2003 Kalimantan Tengah itu 194 desa menjadi desa mandiri dari 1.432 desa gitu. Nah itu jadi perannya kita kawan-kawan memfasilitasi kegiatan bagaimana indeks desa membangun itu menjadi acuan rujukan perencanaan desa mengacu kepada IDM. Jadi tingkat keberhasilan dinilai dari situ. Kemudian yang kedua, dari 1.432 desa,
kita upayakan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa, membentuk namanya, kita mensosialisasikan, memfasilitasi, karena tugas kita adalah pendampingan, memfasilitasi, kemudian mengajak dan seterusnya, karena bergeraknya pada pembangunan dan pemberdayaan. Dari 1432 kita sudah bentuk 1043 desa yang ada BUMDesnya. Kemudian kita bina, kemudian kita lakukan pembinaan, pemantauan, pendampingan, itu menjadi sekarang tuh sudah terverifikasi badan hukum. Jadi target kita sampai ke pembentukan badan hukum, sehingga BUMDes itu benar-benar memiliki badan hukum dan memiliki kerjasama pada pihak ketiga. Nah, sampai saat ini kita sudah 231 desa dari 1432 itu yang berbadan hukum. Nah, banyak lagi hal-hal lain, misalnya karena kegiatan di dana desa itu ada BLTDD, kemudian ketahanan pangan, kemudian sapras, kegiatan sapras dan non sapras, kemudian ada permodalan juga BUMDes gitu. Jadi output penggunaan dana desa tuh sudah seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, berarti menjadikan program yang menjadi salah satu yang disampaikan Bapak tadi adalah program desa mandiri begitu ya Pak? Iya. Ya? Nah, ini kriteria menjadi desa mandiri itu seperti apa? Karena kalau yang dari Bapak sebutkan itu kan masih banyak begitu yang masih belum dikatakan kategori desa mandiri begitu. Ya. Kita Kalimantan Tengah memang tidak ada desa tertinggal gitu. Iya. Kalau tahun 2021 kita masih punya desa tertinggal. Namun 22 kemudian 23 kita sudah tidak punya desa tertinggal. Kemudian desa tertinggal ada 143 desa. Kemudian berkembang ada 704 desa. Kemudian maju 391. Yang mendiri, saya katakan mendiri itu adalah 194. Nah, indikator-indikator di desa mandiri itu salah satunya terpenuhilah fasilitas air bersih, kemudian fasilitas jalan, kemudian kelembagaan seperti yang disampaikan juga P3PD, penguatan kapasitas oleh P3, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Ihsan, Pak. Kalau melihat ini kan program yang menyasar begitu ya Pak ya, kemudian juga ada anggaran dana desa yang mungkin bisa dikatakan kalau salah penggunaannya atau pertanggungjawabannya kan ini juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum begitu ya Pak ya. Nah, ini pada saat dilaksanakannya pelatihan-pelatihan yang sampai mengundang para pejabat sampai di tingkat desa begitu yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah itu, materi yang disampaikan yang untuk bisa mengedukasi para sampai ke jenjang baik itu provinsi sampai ke jenjang desanya itu seperti apa begitu Pak? Baik, terkait dengan P3PD komponen 1, jadi kalau pelatihan yang di Kementerian Dalam Negeri P3PD komponen 1 ini sebenarnya di tahun 2023 kemarin itu ada 7 jenis pelatihan. Jadi pelatihan aparatur desa, pelatihan batas desa, pelatihan posyandu, pelatihan BUMDes, pelatihan PKK, ya kan? Nah, jadi ada 7 jenis pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan di tahun 2023. Terkait dengan tadi anggaran, di dalam pelaksanaan pelatihan tahun 2023 ini, pelaksana pelatih itu bukan IO di tingkat provinsi atau di daerah. Jadi pelaksananya ini adalah IO di tingkat nasional yang dilelang di Kementerian Dalam Negeri. Jadi IO-nya itu dilelang di pusat, nanti pemenangnya itu bisa menjadi pelaksana di 1 atau 2 provinsi. Jadi kemarin di seluruh Indonesia itu ada beberapa IO atau pemenang pihak ketiga begitu ya Pak ya? Pihak ketiganya yang melaksanakan pelatihan. Terkait dengan anggaran-anggaran itu, anggaran pelaksanaan pelatihan yang tadi menjadi peserta seperti kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan ketua PKK itu sebenarnya justru mereka itu malah tidak dibebani anggaran dari dana desa. Jadi kalau dari dana desa yang Kementerian Desa komponen 1 itu sebenarnya tidak boleh untuk melakukan peningkatan kapasitas. Karena dari dana desa itu yang boleh adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yaitu yang diperbolehkan dari Kementerian Desa terkait dengan komponen 1-nya. Di sini kita bersinergi antara P3PD komponen 1 dan komponen 2. Balik ke tadi pertanyaannya bahwa yang dilatih tadi ada 4 unsur. Terkait dengan anggarannya, anggaran itu adalah anggaran yang langsung dari pusat. Jadi
4 unsur kepala desa, sekretaris desa, ketua PPD dan ketua PKK tadi justru dia tidak dibebani anggaran sebenarnya. Jadi tidak dibebani anggaran, malah akomodasi, transportasi, sama uang harian itu malah ditanggung oleh panitia. Jadi bukan malah mereka membebani APBDes yang dari dana desanya atau ADD-nya. Jadi tidak dibebani dari dana desa maupun dari alokasi dana desa. Jadi tahun 2023 kemarin sebenarnya peserta itu yang diundang untuk pelatihan di Palangkaraya sebenarnya hanya dibebankan bahwa transportnya itu yang dari desa ke kabupaten saja. Jadi kabupaten provinsi, akomodasi, transportasi, uang harian itu semua ditanggung oleh IO. Nah, informasi terbaru kemarin hasil evaluasi tahun 2023 di Jakarta bahwa diusulkan bahwa kalau nanti di tahun 2024 ini di sekitar bulan Juli akan dilaksanakan pelatihan lagi terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, itu diusulkan bahwa transport mulai dari desa sampai ke provinsi dan pulang pergi itu harapannya menjadi tanggungan IO, menjadi tanggungan pemerintah pusat. Jadi di sini sebenarnya tinggal kemauannya saja, kemauan untuk memang serius meningkatkan kapasitas baik pemerintah desa maupun kelembagaan desa untuk berhadir. Jadi tidak lagi dibebani anggaran. Jadi mudah-mudahan nanti pada tahun 2024 harapannya kalau nanti ada undangan lagi dari pusat atau dari provinsi terhadap desa itu semoga bisa berhadir 100% kehadirannya. Jadi itu yang diharapkan di tahun 2024 ini. Berarti kalau yang Bapak sampaikan diharapkan 100% pada saat pelaksanaan di 2023 tersebut, berapa persen kehadiran dari para pelaku baik itu di tingkat desa, kemudian kabupaten, kecamatan juga? Kemarin dari paparan terakhir pada saat sesi pelatihan terakhir di tahun 2023 kemarin di sekitar bulan Desember itu tingkat kehadiran di Provinsi Kalimantan Tengah itu masih di bawah 80%. Jadi masih di bawah 80% sebenarnya tingkat kehadirannya. Nah, mudah-mudahan itu kemarin kenapa kalau kita kok bisa 80%, kok tidak bisa 100%, itu beberapa hal kendala. Yang pertama karena pelaksanaannya itu kemarin pada saat musim kemarau. Jadi ada beberapa desa yang memang desa-desa yang terpencil itu tidak bisa akses keluar. Mungkin karena sungainya surut, kelotoknya tidak bisa turun, ya kan? Nah, jadi itu yang pertama kendalanya sehingga tidak bisa 80%. Yang kedua, undangan itu kan by WA. Jadi mungkin ada beberapa desa yang sifatnya jauh dari jangkauan sinyal yang disebut dengan blank spot. Jadi itu tidak bisa menerima undangan seketika. Yang ketiga, itu yang membuat tingkat kehadiran tidak bisa 100% itu adalah yang ketiga itu terkait dengan pelaksanaan pelatihan tahun 2023 ini kemarin karena dilaksanakan di akhir tahun, biasanya desa-desa itu banyak kegiatan. Yang kedua itu serapan anggaran mereka sudah habis. Jadi karena kemarin dibebankan bahwa transport dari desa menuju kabupaten itu dibebankan ke APBDes mereka. Jadi kebetulan mungkin ada juga jawaban mereka kenapa tidak hadir itu Pak dengan berbagai kendala gitu ya Pak ya. Dengan berbagai kendala, di samping itu juga bahwa artinya anggaran mereka sudah tidak tersedia. Nah, mudah-mudahan dari hasil evaluasi tadi mungkin karena cuaca kemarau, karena blank spot, mungkin undangan harus jauh-jauh hari. Yang ketiga mungkin terkait dengan anggaran sehingga rencananya dari hasil evaluasi yang 2023 itu nanti, mudah-mudahan 2024 ini karena pelaksanaan di sekitar bulan Juli, tidak ada lagi alasan yang namanya mungkin kemarau, tidak ada lagi yang namanya banjir, sibuk, tidak ada lagi namanya sibuk, tidak ada lagi yang namanya anggaran sudah tidak tersedia. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan nanti seperti harapan kita semua, tingkat kehadiran di tahun 2024 nanti kalau ada undangan itu akan lebih baik di tahun 2020 dari tahun 2023. Ya, karena kalau kita ketahui bahwa tahun 2023 itu juga pelaksanaannya sudah hampir menjalani di akhir tahun begitu ya Pak. Betul, ya. Berarti di tahun ini dengan evaluasi adalah dilaksanakan di pertengahan tahun begitu. Nah, ini kalau melihat adakah begitu Pak strategi Pak untuk program supaya partisipasi aktif begitu pada saat nanti dilaksanakannya pelatihan ini bisa 100% yang mengikuti Pak? Ya, mungkin dari hasil evaluasi itu mungkin beberapa hal yang bisa kami lakukan bersama-sama. Yang pertama itu mungkin terkait dengan penyampaian undangan. Jadi penyampaian undangan sebaiknya itu dari jauh-jauh hari, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu
pasti kita mempunyai nomor kontak para kepala desa. Artinya paling tidak setelah undangan disebar dari jauh-jauh hari, diyakinkan itu sampai. Yang kedua itu mungkin ada kontak, nomor telepon WA kepala desa mungkin bisa dihubungi melalui kami dari RMC, Regional Manajemen Konsultan di tingkat provinsi, maupun juga nanti kita melibatkan dinas-dinas pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Karena begini juga, nanti undangan itu, kalaupun ada undangan pelatihan di provinsi, undangan itu pertama itu adalah dari pusat akan ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Provinsi. Nah, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi itu akan ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten. Lalu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, undangan itu akan disampaikan kepada para camat. Jadi camatlah nanti yang akan meneruskan undang-undang itu terhadap desa-desa yang menjadi peserta pelatihan. Nah, mungkin harapannya dengan jeda waktu yang cukup panjang nanti diharapkan artinya undangan bisa sampai. Yang kedua itu dipastikan lagi melalui telepon. Jadi dengan dipastikan melalui telepon, dengan undangan sudah kita sebar jauh-jauh hari, dengan tidak dilaksanakannya di akhir tahun, harapan kita kehadiran bisa sesuai dengan harapan. Supaya tidak ada mungkin kendala-kendala begitu ya Pak ya, apalagi sudah dipersiapkan dengan yang sudah diatur begitu strateginya, melihat dari evaluasi dari tahun 2023. Saya ke Pak Tony. Pak, ini kalau yang disampaikan oleh Pak Iksan adalah bagaimana untuk bisa berupaya untuk partisipasi aktif nanti pada saat kegiatan yang dilaksanakan di pertengahan tahun ini bisa 100% begitu peserta pelatihannya. Nah, ini kalau dari Pak Tony sendiri, bagaimana Pak untuk bisa meningkatkan peran serta masyarakat lokal begitu dalam program-program yang dijalankan yang menyasar sampai di tingkat desa? Ya, jadi begini, kaitan dengan konteks pada hari ini adalah konsolidasi per pelaku. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa P3MD itu adalah program di mana di situ kaitan dengan pemberdayaan. Iya. Kemudian ruang lingkupnya apa sih gitu. Jadi kalau saya berharap, kami dari P3MD itu berharap ketika adanya P3PD itu kami merasa terbantu sebenarnya. Gitu. Ketika misalnya contohnya kita musyawarah gitu, musyawarah kaitan dengan perencanaan desa, pembentukan BUMDes, kemudian penyusunan rencana desa sampai dengan sampai dengan APBDes. Nah, gitu teman-teman kita di lapangan fasilitasi. Di mana tingkat partisipasinya, kemudian prakarsa masyarakat, kita dampingi. Nah, saya berharap ketika adanya P3PD, artinya ada proses peningkatan. Ada proses peningkatan. Kenapa saya katakan itu? Maka saya dari awal tadi saya katakan, dengan adanya P3PD itu ruang lingkupnya adalah kelembagaan desa gitu. Kelembagaan desa BPD, Kades, gitu. Nah, kalau kami adalah dalam bentuk musyawarah gitu. Dengan adanya sinergi yang saya katakan ini konteksnya adalah sinergi. Kemudian konsolidasi para pelaku. Kita punya pelaku memang disampaikan oleh Pak Ihsan, pelaku kita dari tingkat nasional, provinsi sampai ke desa. Level desa gitu. Nah, pelaku inilah yang menjalankan semua proses yang ada di P3MD. Yang sudah diatur, sudah dibuat regulasinya. Nah, tinggal bagaimana sinergi yang efektif yang dilakukan. Misalnya, contohnya, jadi tidak hanya dilakukan kegiatan monitoring tanpa ada outcome evaluasinya. Evaluasi maksud kami ke arah perbaikan. Salah satu contoh misalnya, desa punya APBDes. Kalau ini sinerginya bisa jalan, kemudian kolaborasinya bisa jalan, konsolidasi pelaku di tingkat provinsi, di P3MD dan P3PD itu jalan, kita mau ambil nih APBD-nya. Kita tinggal nanya nih, sampai sejauh mana pembinaan peningkatan kapasitas yang dilakukan P3PD. Karena kalau di P3MD kan untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan tidak ada. Gitu. Kecuali wewenangnya adalah P3PD. Nah, itu yang perlu ditingkatkan kembali yang tahun mendatang gitu. Sekali lagi yang disampaikan Pak Ihsan kaitan dengan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan gitu. Perannya kami, perannya kita bahwa tahu ada desa kegiatan peningkatan kapasitas. Kemudian setelah pelatihan tolak ukurnya kadang-kadang pelaku yang sudah dilatih nanyakan kepada pendamping. Pendamping back lagi gitu.
kemarin materinya yang disampaikan apa gitu. Iya. Akhirnya kita berharap ke depan ada sinergi dan bentuk sinergi kita dilatih, P3MD juga dikasih tahu gitu. Minimal teman-teman pendamping desa, minimal teman-teman pendamping lokal desa, karena secara pendampingan kita sampai ke level desa. Mungkin begitu. Nah ini kan kalau melihat harus ada jalinan koordinasi yang kuat begitu ya Pak ya. Iya. Nah karena kalau melihat dari pelatihan ini kan yang memang pelaku-pelakunya begitu yang diikut sertakan. Kemudian tim pendamping ini juga sebenarnya harus memahami kompetisi apa yang diberikan kepada kepada pelaku-pelaku ini. Dan sejauh ini bagaimana Pak kalau misalnya ada yang Bapak sampaikan tadi yang sudah mengikuti pelatihan kemudian menanyakan kepada tim pendamping, sedangkan tim pendamping tidak mengetahui ini materinya yang disampaikan kepada peserta pelatihan. Nah ini seperti apa Pak solusi supaya tetap berjalan begitu? Nah, jadi begini, ini yang apa namanya yang saya sebut yang fenomena yang harus ditindaklanjuti. Gitu. Misalnya contoh pelatihan tentang aset, aset desa gitu. Karena saya lihat di pelatihan terdahulu pelatihan tentang aset. Kemudian ketika di lapangan kita selaku pendamping desa, teman-teman pendamping desa adalah membentuk BUMDes. BUMDes itu salah aset. Gitu, pembagian aset dan sebagainya gitu. Jadi harapan saya ke depan itu terjadi pelibatan gitu, langkah-langkahnya pelibatan. Nah, untung di P3MD tersendiri gitu ada juga peningkatan kapasitas kaitan dengan sebelum ditempatkan ada pratugas, kemudian ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan via JOM oleh kami, kemudian secara berjenjang. Jadi penguatan kapasitas kami hanya dilakukan kepada teman-teman yang ada di lapangan gitu. Nah, dalam konteks ini harapan saya berharap gitu. Dengan adanya P3PD itu di P3MD adalah mainannya gitu. Katakanlah ada kegiatannya kaitan dengan dana desa. Kemudian dana desa kita susunlah setiap tahun proses perencanaan APBDes. Kemudian dengan penggunaan dana yang disesuaikan dengan pagu-pagu gitu, dengan alokasi yang sudah ditetapkan. Harapan saya dengan adanya P3PD ini dampak penggunaan dana desa itu lebih ditingkatkan gitu. Pemanfaatan dana desa itu lebih ditingkatkan. Kenapa? Lebih ditingkatkan karena ada dua program di situ. Satu adalah program P3PD penguatan kapasitasnya, kemudian ada program P3MD pada musyawarahnya, pada pembangunan dan pemberdayaannya. Mungkin begitu. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Ihsan, Pak. Kalau melihat fenomena ini kan yang disampaikan oleh Pak Tony tadi bahwa mungkin harus adanya diikutsertakan begitu, diinformasikan begitu ya Pak. Ya, nah ini kalau melihat fenomena atau kasus seperti ini bagaimana Pak? Boleh ditanggapi? Terkait dengan pelibatan pendamping desa. Jadi gini, pelatihan ini sebenarnya untuk pelatihan peningkatan kapasitas itu bukan baru pertama kali dengan kehadiran P3PD komponen 1. Sebenarnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu seringkali sebenarnya melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan aparatur, pelatihan kelembagaan maupun pelatihan keuangan desa. Sebenarnya pemerintah desa dan provinsi sudah seringkali melakukan peningkatan kapasitas. Nah, jadi P3PD ini sebenarnya hanya penguatan. Jadi penguatan kembali apa yang telah didapat oleh pemerintah desa dan kelembagaan desa. Itu sebenarnya yang menjadi sasaran. Yang kedua itu yang namanya pemerintah desa, kepala desa, ya kan kaur-kaur desa ataupun ketua-ketua BPD biasanya kan silih berganti. Jadi mungkin kepala desa sebelumnya telah dilatih, kelembagaan desa BPD sebelumnya telah dilatih, tapi ini dilakukan pelatihan-pelatihan lagi. Jadi sebenarnya yang menjadi fokus bukan itu saja. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Tony terkait dengan setelah pemerintah desa dilatih, kembali mereka ke desa nanyakan kepada pendamping. Kemarin katanya sudah pernah dilatih. Seperti apa? Jadi sebenarnya sifatnya hanya penguatan. Jadi teman-teman itu seperti pelatihan perencanaan pembangunan desa. Itu kan sesuai dengan Permendagri 114 itu tetap saja. Artinya
seperti itu pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Cuman lebih kepada penguatan. Yeah. Jadi lebih kepada penguatan, bukan memulai dari nol. Misalnya pelatihan masalah BUMDes. BUMDes itu sebenarnya justru dari teman-teman Kementerian Desa itu sudah sering kali melakukan pelatihan-pelatihan BUMDes, keuangan BUMDes, pembukuan BUMDes. Nah, harapannya dengan adanya pelatihan BUMDes di P3PD komponen 1 ini sebenarnya kita hanya memotivasi bagaimana BUMDesnya itu bisa bisa membuat jenis unit usaha yang lebih besar dari keuntungan-keuntungan Update begitu ya Pak ya? Iya, dari keuntungan-keuntungan BUMDes itu sehingga bisa menambah sumber pendapatan asli desa yang bisa masuk ke APBDes mereka. Jadi sebenarnya bukan dari nol apa yang dilaksanakan oleh P3PD komponen 1, sifatnya penguatan dan lebih menyempurnakan. Jadi seperti itu sebenarnya pelatihan-pelatihan. Jadi bukan berarti kita dari nol lagi, bukan. Gitu. Karena pada dasarnya peserta yang mengikuti ini sebenarnya juga berpengalaman begitu ya Pak ya, yang memang sudah bekerja melaksanakan program-program yang sudah dijalankan sampai ke tingkat desa begitu. Nah, kalau melihat ini di bulan hampir menuju ke awal Mei begitu, selain dari kegiatan yang sudah disampaikan tadi, ini sampai dengan Desember nanti kegiatannya apa saja Pak Ihsan? Oke, baik. Jadi saat ini kami di bulan April ini akhir April menuju Mei. Jadi pertama saat ini bulan April ini kita menyelesaikan monitoring dan evaluasi. Jadi menyelesaikan monitoring evaluasi. Jadi dari kemarin dari 1.310 desa yang diundang kemarin tahun 2023, yang bisa berhadir kemarin hanya 1.002 desa. Nah, jadi dari 1.002 desa itu kita melakukan monitoring dan evaluasi, mengambil sampel hanya 50 desa. Nah, jadi 50 desa itu kita lakukan monitoring dan evaluasinya itu terhitung dari bulan April, Mei dan Juni. Nah, nanti di dalam Juni ini nanti kita sudah mempersiapkan lagi untuk di bulan Julinya itu adalah pelaksanaan pelatihan di tahun 2024 ini. Mulai Agustus dan September mungkin kita akan mendesain, mengkoordinasikan dengan pelaku-pelaku di tingkat provinsi dan kabupaten terkait dengan exit strategi. Jadi harapannya nanti program ini berakhir di Desember, akan take over. Harapannya kalau dia memang nanti tidak berlanjut, syukur-syukur bisa berlanjut program P3PD-nya karena masih ada beberapa dana yang belum terserap tadi. Kalaupun masih berlanjut syukur, tapi kalaupun tidak artinya di bulan Agustus hingga Desember nanti kita akan mencoba berkoordinasi dengan pelaku-pelaku yang di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan exit strategi. Harapannya program P3PD ini akan bisa berlanjut dan ditangani kembali oleh pemerintah daerah. Tapi ini kembali lagi kepada kebijakan yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Baik, kalau Pak Tony Pak, ini yang dalam waktu dekat mungkin yang akan dilakukan apa saja Pak? Ya, oke. Untuk P3MD sebenarnya untuk proses sekarang ini dalam waktu yang sedang proses sekarang ini adalah pencairan. Jadi pencairan yang dari dana 1 triliun 143 miliar tadi pencairan tahap 1 gitu. Nah, itu digunakan oleh desa sesuai dengan APBDes yang telah disusun, APBDes yang telah ditetapkan. Kemudian APBDes itu dari mana? Dari rujukan dari perencanaan desa yang difasilitasi setiap tahunnya, gitu. Baik Pak Tony, Pak Ihsan, terima kasih sudah berbincang bersama kita di TVRI Kalimantan Tengah ini mengenai konsolidasi pelaku dan program P3MD di daerah, mantapkan langkah menuju Kalteng yang lebih berkah. Ini yang lebih berkah, sudah berkah lebih lagi begitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berbincang. Nanti mungkin kita akan update lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan juga evaluasi serta monitoringnya seperti apa, pengawasannya begitu ya Pak ya. Pak Tony, Pak Ihsan dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Kalteng Bicara. Saya Novita Chandra Wijaya, sampai jumpa dalam Kalteng Bicara berikutnya.